Berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Sita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian baik-baik saja dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran fisika. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga ya, share ke teman-teman kalian. Fokus pembelajaran kita hari ini yaitu tentang gelombang. Gelombang sendiri itu adalah getaran yang merambat atau berjalan. Gelombang menurut arah geraknya yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus terhadap arah rambatan. Arah rambatannya ke sana, arah getarnya adalah ke sana. Jadi, itu namanya gelombang transversal. Sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Arah getarnya ke sana. Arah rambatannya juga ke sana secara berimpit. Maka, itu adalah dari gelombang longitudinal. Adapun pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah gelombang transversal itu ada yang dinamakan dengan bukit, ada yang dinamakan dengan lembah. Untuk gelombang longitudinal itu ada yang dinamakan dengan rapatan, ada yang dinamakan juga dengan renggangan. Itu adalah ciri-ciri dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Adapun gelombang menurut medium perantaranya yaitu dibagi menjadi dua, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik itu adalah gelombang yang arah rambatannya memerlukan medium perantara, contohnya seperti tali dan tetesan air. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu kebalikannya, dia tidak memerlukan medium perantara. Contohnya yaitu gelombang bunyi. Oke, kita masuk pada panjang gelombang. Panjang gelombang kita simbolkan dengan lambda. Jadi ini namanya lambda. Adalah sebuah jarak antara satuan berulang dari sebuah pola gelombang. Kalau kalian lihat dari di sini, ini adalah dia diawali dengan tanda, mulainya kan dari sini. Ini mulainya dia ke atas. Nah, kita cari pada posisi mana dia saat ke atas lagi. Ini kan posisinya ke bawah nih di sini. Nah, tepat di sini dia adalah posisinya naik lagi. Maka dari sini kita tarik garis ke bawah. Dari sini sampai ini namanya satu lambda. Jadi sebuah jarak antara satuan yang berulang, pola yang berulang, ini kan naik, maka dia kemudian naik lagi, maka dikatakan satu lambda. Begitupun saat di titik ini kan dia turun nih ke bawah. Di titik ini, dia kan turun. Terus kemudian di titik mana lagi dia turun lagi? Nah, di sini kan turun lagi. Maka titik ini sampai ke sini itu dikatakan sebagai satu lambda juga. Jadi lambda itu adalah jarak antara satuan berulang dari sebuah pola gelombang. Pokoknya kamu cari yang polanya berulang lagi itu dinamakan dengan satu panjang gelombang atau satu lambda. Oke. Jadi rumusnya untuk panjang gelombang yaitu N kali lambda sama dengan S. Di mana N itu adalah banyaknya gelombang, sedangkan lambda itu adalah panjang gelombang, dan S itu adalah jarak. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Perhatikan gambar gelombang di bawah ini. Dari ujung sini sampai ke ujung sini, yaitu panjangnya 15. Yang ditanyakan, panjang gelombangnya adalah, caranya gampang saja. Ini kita langsung, dari sini sampai ke sini, itu kan 15. Kita hitung ada berapa kali gundukan. Gampangannya gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5 gundukan itu 15. Berarti satu gundukannya ini berapa? Berarti 15 dibagi 5. Sama dengan 3.
Oh, ternyata segini itu 3. Yang dikatakan satu panjang gelombang itu adalah dari mulai sini ke titik ini. Nah, berarti kalau ini 3, ini 3, berarti totalnya berapa? 6. Selesai. Soal yang kedua, perhatikan gambar berikut. Ini dimulai dari A sampai ke titik D. Tapi untuk yang kasus yang dia mengalami pola yang sama itu adalah A dan C. Jadi dikatakan di soalnya di sini adalah satu gelombang. Maka sampai di pola yang sama, yaitu A ke C atau A, B, C. Oke, setelah ini yaitu materi tentang cepat rambat gelombang. Tapi sebelum itu, kalian harus melihat video saya yang sebelah ini. Untuk sebagai bekal kalian dalam memahami konsep cepat rambat gelombang. Pada video ini yaitu kalian akan memahami tentang hubungan antara frekuensi, periode, dan banyaknya getaran. Jangan lupa dilihat ya. Next. Kita masuk ke cepat rambat gelombang. Kita simbolkan dengan V. Di semester 1, ya, kalian sudah belajar tentang GLB, yaitu V sama dengan S per T. Bedanya apa sih? Rumus dulu saat digunakan di GLB dan pada gelombang. Sama-sama, kecepatan itu sama-sama disimbolkan dengan V. Cuma saat kita bicara tentang gelombang, maka berubah menjadi cepat rambat gelombang. Satuannya tetap sama, meter per second. Cuman S itu diganti dengan lambda. Sedangkan T waktu di sini diganti dengan periode. Kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar. Nah, mulainya A sampai di C. Jika panjang gelombang dari A ke B itu 20, maka kalau segini berarti berapa? Tinggal 2 kalinya. Nah, berarti lambdanya adalah 40. So easy kan? Tinggal dikalikan dengan 2. Hasilnya ini. Selanjutnya yaitu ada kata-kata periode. Maka kita simbolkan dengan T besar. Nah, kita simbolkan dengan T besar. Berapa periodenya? Yaitu 4. Yang ditanyakan selanjutnya yaitu cepat rambat. Maka kita simbolkan dengan apa ditanyanya? V. Maka, karena diketahui ini, maka pakai rumusnya apa? Lambda V sama dengan lambda per T. Dapat deh hasilnya 10. Selanjutnya yaitu yang pertama, sebuah sumber getar menghasilkan frekuensi 20 Hz. Frekuensi kita simbolkan dengan F. Yang ditanyakan adalah periode, maka kita ditanyakan adalah T besar. Ingat hubungan antara frekuensi dan periode, maka menggunakan rumus 1 per F. Dapat deh, atau kita jadikan desimal yaitu 0,05 second. Itu tadi pembahasan dan penjelasan tentang Materi gelombang. Jangan lupa tulis di kolom komentar jika kalian ingin saya membahas tentang materi yang lain. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga ya, klik notifikasi supaya kalian bisa tahu saya update video-video yang lain. Bye-bye, assalamualaikum.